Salam, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah secara virtual. Dan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan tema menjalin hubungan dengan Allah. Kalau kita membuka kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 14, bunyi firman Tuhan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini terdengar begitu indah karena mengandung janji Tuhan. Namun sayangnya hanya sedikit orang yang memahami ayat ini. Ayat ini mengisahkan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Mereka terkepung karena di hadapan mereka terbentang lautan yang luas dan di sebelah kanan dan kiri padang gurun. Di saat seperti ini, Tuhan berfirman agar bangsa Israel diam menikmati pertolongannya dan Ia akan berperang untuk mereka. Saudaraku, alasan mengapa banyak orang percaya tidak mengalami janji Tuhan, karena mereka tidak diam untuk menikmati janji Tuhan. Tuhan rindu agar kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat beribadah, doa, dan membaca Alkitab. Bila kita menikmati setiap hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak panik menghadapi masalah, pribadi yang kuat karena Tuhan membackup hidup kita, tidak mudah goyah karena ada tangan Tuhan yang menopang. Dan jangan lupa, setiap hubungan kita dengan Tuhan harus dinikmati agar tidak lewat begitu saja sebagai rutinitas. Adapun cara untuk menikmati hubungan dengan Tuhan adalah selalu bersukacita. Ingat, ada pencuri sukacita. Iblis tidak suka kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi menikmati hubungan dengannya. Mengapa? Iblis adalah pencuri sukacita, menciptakan keresahan, konflik, dan persoalan-persoalan. Iblis disebut sebagai bapak pendusta dalam Injil Yohanes. Dia suka peneror dalam surat Petrus. Dia pura-pura menjadi malaikat terang dalam surat 2 Korintus pasal 11 dan sebagainya. Banyak lagi keterangan-keterangan Alkitab yang menunjukkan identitas iblis yang begitu jahat. Karena itu firman Tuhan katakan, lawanlah iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Percayalah, ketika kita menikmati hubungan dengan Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam kehidupan kita dan kita diberikan kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan di sana, "Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu dan makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita sedangkan masalah saya begitu berat? Kelihatannya tidak mungkin. Namun sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kuasa di dalam setiap perintah-perintahnya sehingga kita mampu untuk melakukannya. Jangan sampai sukacita itu hilang. Supaya kita dapat terus bersukacita, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, jangan sibuk memikirkan masalah, tapi sibuklah memikirkan kebaikan Tuhan. Kitab Amsal dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Taruhlah Tuhan di dalam pikiranmu, maka Tuhan akan meluruskan dan meratakan jalanmu, baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun segala yang kita lakukan. Menaruh Tuhan dalam pikiran itu berarti kita selalu mengingat dan menikmati kebaikan Tuhan ketika kita melakukan apapun. Jangan sibuk memikirkan masalah,
Sebab masalah tidak mungkin selesai dengan kita memikirkannya. Nikmati saja janji Tuhan dengan bersukacita. Daud pernah berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Sukacita tidak secara otomatis ada di dalam kehidupan kita, sebab bersukacita adalah sebuah pilihan. Memilih untuk bersukacita merupakan bagian dari iman. Orang yang memiliki iman pasti tidak khawatir atau tidak takut, sehingga ia mampu bersukacita. Dan dalam hati kita yang gembira, ada kesembuhan dan kemenangan bagi kita. Salomo mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua, jangan sibuk mengenali dan menggali masalah, tetapi sibuklah mengenali siapa Allah yang kita sembah. Saudara dikasih Tuhan, ketika masalah datang, pada umumnya manusia akan berusaha mencari penyebabnya. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita terus sibuk memikirkan persoalan. Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mampu untuk berusaha dan menikmati pertolongan Tuhan. Jadi, sukacita tidak tergantung pada bagaimana kondisi kita ataupun di sekitar kita, tidak. Namun, pada bagaimana kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kita mengenal surat Filipi ini yang dikenal sebagai surat sukacita dan ditulis Rasul Paulus ketika berada dalam penjara. Dalam situasi yang tidak enak, tertekan, Paulus tetap bersukacita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, Paulus tetap bisa menuliskan surat kepada jemaat Filipi yang intinya adalah tentang sukacita. Dan dia menasihati untuk terus hidup dalam sukacita di dalam Kristus. Paulus juga menasihati kepada Timotius, anak didiknya, di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 12, yang diceritakan bahwa ia tidak malu dengan menanggung penderitaannya karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Demikian juga kita. Tidak mungkin kita dapat bergantung dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Karena itu, kenalilah Tuhan lebih dalam agar kita dapat menikmati sukacita dan pertolongannya. Haleluya, haleluya, Immanuel. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini. Kami mau terus menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Dan tentu kami rindu hidup kami ada dalam sukacita-Mu, supaya kami dapat terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, jangan sampai kami sibuk dan memikirkan masalah, tetapi kembali kami mau memikirkan kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami yang percaya kepadamu, Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami. Kami akan tanggalkan segala masalah kami. Kami tidak akan pernah memikirkan persoalan-persoalan yang tidak mampu kami lakukan, tetapi biarlah kami mengenal lebih dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan jawaban. Terima kasih di tengah situasi dan keadaan yang sulit hari-hari ini, kami percaya punya Kristus sumber sukacita yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.